Ya Allah. Itu baru bagaimana besok di akhirat. Itu diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Khairun lil abrar. Nah, itu apa namanya? Ayat yang ke-198. Al-Qur'an itu berimbang. Keberimbangannya itu setelah menjelaskan orang yang durhaka, kemudian menjelaskan orang yang bertakwa. Itu keseimbangan Al-Quran seperti itu. Setelah menjelaskan surga, menjelaskan neraka. Begitu sebaliknya itu. Polanya demikian. Dan itu selaras dengan jiwa manusia. Setelah ngomongin itu, pindah topiknya. Karena manusia itu kalau ngobrol, lempeng apa pindah-pindah? Topiknya Mas Toto? Pindah-pindah. Kalau ngomongin materi satu aja, bosan apa enggak itu? Bosan. Makanya Al-Quran itu polanya sesuai dengan jiwa manusia. Kalau terpola itu namanya karya ilmiah. Al-Quran itu bukan karya ilmiah, akan tetapi sangat berkesan dan selaras maknanya antar ayat. Itu Mas Toto. Lanjut. Sekarang kembali Pak Haji Jenderal, mohon maaf. Ayat 199. Wa inna, dan sesungguhnya di antara ahli-ahli kita laman, sungguh ada orang yu'minu, dia beriman billahi, kepada Allah, wama, dan Al-Quran yang unjila, diturunkan ilaikum, kepada kalian, wama, dan apa yang unjila, diturunkan ilaihim, kepada mereka, Taurat dan Injil. Khasinin, mereka khusyuk dan tunduk lillah, kepada Allah, la, tidak, yastarun, mereka menjual belikan di ayat Allah terhadap ayat Allah, Taurat dan Injil atas itu si Rasul, sama dengan harga qalilan, sedikit murah. Ulaika, mereka itu lahum, bagi mereka ajruhum, pahala amal mereka, indah, di sisi Rabbihim, Tuhan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah sari'ul hisab, sangat cepat perhitungannya. Allah. Jadi yang dibahas ini topiknya adalah balasan orang yang bertakwa, orang yang durhaka, ahli kitab. Ahli kitab itu berada di antara orang bertakwa dan orang durhaka. Kenapa? Mereka itu dilihat dulu. Kalau mereka beriman, ya masuk orang-orang bertakwa. Mereka tahu tentang informasi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya aja ahli. Ahli itu berarti orang yang apa? Orang jago, pakar. Dan masa pakar nggak ngerti? Berarti bohong. Kalau mengatakan pakar terus nggak ngerti, pasti bohong itu. Ini ahli kitab pasti tahu tentang seluk-beluk isi kitab. Nah, dikaitkan dengan surah Al-A'raf halaman 170 ayatnya 157. Terjemah bebasnya aja langsung Pak Haji Jenderal, mohon maaf. Terjemah bebas sebelah kiri. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang umi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Stop, ini aja dah. Jadi kalau Injil mereka asli, Tauratnya asli, pasti nyebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini kan surah Ali Imran diturunkan di Madinah. Mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah punya posisi. Nah, terus nanti kalau kita ngakuin tokoh-tokoh ahli kitab itu adalah benar Rasul yang terakhir yang kita tunggu-tunggu, takut kehilangan posisi Mas Arif gitu loh. Sampai sekarang dunia itu isinya apa sih? Rebutan kekuasaan, terus rebutan harta, dengan segala macam, sampai dibuat kayak gitu-gitu aja polanya, benar? Ya itu aja lah, ya, dengan berbagai kondisinya. Jadi pemuka-pemuka tokoh-tokoh Yahudi itu mereka ketakutan kalau ngakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul terakhir, padahal di dalam kitab mereka tertulis. Tapi karena nggak kuat godaan dunia, akhirnya nggak ada itu, di kurang lebih seperti itu maknanya. Makanya ayat, kembali ke ayat 1 surah Al Imran tadi, silakan, mohon maaf, ayat 1 halaman 76. Tadi Pak Haji Jenderal membacakan la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka tidak menjual belikan terhadap ayat-ayat Allah, Taurat dan Injil atas ditulisnya Rasulullah, itu kan? Samanan, dengan harga qalilan yang sedikit. Tuh, ya Mas Toto ya. Jadi sebagian aja, sebagian, tapi kebanyakan ahli kitab itu fasikun. Kebanyakan ahli kitab itu melenceng. Kenapa? Nggak kuat godaan dunia. Nah, ayatnya mana? Surah Al-Hadid, Surah Al-Hadid, surah yang ke-57 halaman 541 ayat 26. Langsung terjemah bebasnya Pak Haji Jenderal.
Dan sungguh kami telah mengutusmu dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik. Fasik itu keluar aturan, gak kuat digoda dunia, ya kan? Ya Mas Arif ya. Ya kalau kira-kira Mas Arif imannya masih pas-pasan, jangan spekulasi lah. Jangan apa? Jangan spekulasi. Ya Mas Toto ya. Udahlah, diculuk indah aja. Dinurul ikhlas. Tidak usah spekulasi. Ntar kalau spekulasi, bablas angin. Ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan kajian kita diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu ayat belum khatam tafsirnya, insyaallah dilanjutkan pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.